Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat, para dai digital amil zakat negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Harum semerbak bunga melati, indah dipajang di atas peti. Jika cintamu memang sejati, mari kita kobarkan semangat menyongsong Ramadan tahun ini. Izinkan saya menyampaikan pidato berjudul mengobarkan spirit dai digital amil zakat negara menyongsong Ramadan 2023 yang insya Allah akan jatuh sekitar tanggal 23 Maret atau 47 hari lagi menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Memasuki tahun kedua pimpinan Basnas periode 2020-2025, banyak perubahan positif konstruktif dan prestasi yang telah diraih. Setelah tahun lalu gemilang membukukan kesuksesan pengumpulan dan pendistribusian, bulan Januari awal tahun 2023 ini, kerja keras, kebersamaan, dan kekompakan, dan tentu atas izin limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita mencapai fundraising yang melebihi target yang telah ditetapkan. Inilah kekuatan kedermawanan yang selalu eksis dan hadir sebagai solusi atas banyak persoalan yang dihadapi bangsa. Dari pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial sampai penanggulangan bencana, di setiap tetes air mata dan duka nestapa semakin mencengkram kaum papa. Sejak tsunami di Aceh, gempa Jogja, gempa NTB, gempa Sulteng, kezaliman manusia atas manusia di Rohingya dan Palestina, dan ketika wabah mengerikan COVID-19 yang selama lebih dari 2 tahun menghantui masyarakat dunia dan sebagian mengantarkan saudara-saudara kita ke alam baka, filantropi Islam tampil mengatasi aneka problematika. Hadirin hadirat, para dai digital amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Disinilah kita patut bersyukur bahwa sejarah mencatat nasionalisme dan religiositas menjadi penyemangat dalam perjuangan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia bersama anak-anak bangsa lintas agama dari Sabang sampai Merauke, umat Islam yang dimotori para ulama dan kiai santri bersatu padu mengusir penjajah dan mengakhiri kolonialisme di negeri ini. Karena itulah konstitusi RI sangat kental dengan nilai spiritualisme, di mana alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mencantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemerdekaan menjadi anugerah besar karena melahirkan banyak legislasi yang mengakomodasi aspirasi kaum muslim seperti Undang-Undang Perkawinan, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Sukuk Syariah atau Surat Berharga Syariah, UU Penyelenggaraan Haji dan sebagainya, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi dasar pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Ini adalah lembaga yang turut berkontribusi membangun negara, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan sosial. Basnas adalah amil negara yang menjamin pengelolaan zakat, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI 3A. Hadirin hadirat, para dai digital amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023.
Disinilah kita patut bersyukur bahwa filantropi Islam memiliki legitimasi yang sangat kuat karena menjadi salah satu perintah utama dalam Al-Quran dan hadis yang menempatkan zakat sebagai rukun Islam ketiga. Ada 32 ayat zakat, 28 menggandengkannya dengan sholat. Sementara tercatat ada 65 ayat, puasa 13 ayat, dan haji 10 ayat. Bila digabungkan seluruh pesan-pesan filantropi Islam seperti memberi makan fakir miskin, menyayangi anak yatim, dan sebagainya, total ada 115 ayat dalam Al-Quran. Setiap hari kita selalu melafalkan kalimat indah tentang Allah yang maha filantropis, maha pengasih, lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kita lafalkan, zuhur kita lafalkan, asar kita lafalkan, maghrib kita lafalkan, isya kita lafalkan, bahkan di tengah malam saat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim kita lafalkan. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun. Salat dan infak digabungkan dalam satu ayat. Hadirin hadirat, para dai zakat, para dai digital amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Di sini kita patut bersyukur bahwa filantropi Islam memiliki legitimasi yang sangat kuat, seperti tercantum dalam surat Al-Asr yang memiliki makna yang sangat mendalam. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya filantropi Islam identik sebagai cerminan dari iman dan takwa. Kita membayarkan zakat karena kita beriman dan bertakwa. Kita membayarkan infak karena kita mengungkapkan iman dan takwa. Kita membayarkan sedekah karena kita mengungkapkan iman dan takwa. Kita berwakaf karena kita mengungkapkan iman dan takwa. Jadi ini merupakan gambaran dari iman. Filantropi Islam menjadi rukun Islam ketiga, yakni zakat. Kemudian yang kedua, filantropi wajib diimplementasikan sebagai refleksi amal soleh. Jadi kata iman selalu diidentikan dengan amal soleh. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi sarjana merugi, jadi orang kaya merugi, jadi konglomerat merugi, jadi pejabat merugi. Jadi mereka belum termasuk orang-orang yang beruntung. Karena definisi beruntung dalam Al-Quran adalah mereka orang-orang yang selalu bersedekah, berzakat, berinfak, membahagiakan saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Iman selalu diintikan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, filantropi Islam harus mampu menciptakan perubahan. Sebagaimana kita tahu, Basnas memiliki banyak program pemberdayaan, baik bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan. Basnas memiliki Z-Chicken, Z-Mart, ZCD, Z-Auto, Z-Coffee, dan lain sebagainya yang disebut sebagai mustahik morfosis, mengubah mustahik menjadi muzaki, mengubah masyarakat miskin, minal fuqara ilal agniya, dari masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu. Basnas memiliki divisi sosial, dakwah, advokasi, sekali lagi mengubah mustahik menjadi muzaki, atau yang disebut media dan para pakar filantropi dengan mustahik morfosis. Ini adalah kerja yang sangat mulia. Satu-satunya profesi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah amil. Bahkan ditempatkan dalam posisi yang sangat mulia setelah fakir, miskin, kemudian amil. Hadirin hadirat para dai digital, amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Disinilah kita patut bersyukur bahwa inilah yang menyebabkan hasil survei organisasi Charity Aid Foundation, CAF, beberapa kali menempatkan Indonesia yang kita banggakan ini pada level teratas World Giving Index sebagai negara terdermawan di dunia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Senyampang masih di momen emas ini, mari kita bersama-sama mendakwahkan keutamaan bersedekah di bulan Rajab. Banyak ayat dan hadis yang menyemangati kita. Seperti dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sebagai 3 bulan yang berurutan, dan satu lagi adalah bulan Rajab yang sekarang sedang kita alami hari ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melonggarkan satu beban kehidupan sesama saudara mukmin di bulan Rajab, Allah akan membangunkan istana untuknya di surga Firdaus yang luasnya sejauh pandangan mata. Ada lagi hadis lainnya, barang siapa bersedekah di bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Mengutip buku Syekh As-Safuri, Nasihat Langit Penenteram Jiwa, yang menyitir sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menunaikan satu sedekah di bulan Rajab, maka seakan-akan dia bersedekah 1000 dinar. Allah menuliskan 1000 kebaikan dan mengangkat 1000 derajat untuknya, menghapus 1000 keburukannya. Lalu Allah menulis 1000 hujjah, 1000 umroh, serta 1000 bangunan istana untuk setiap puasa dan satu sedekah yang dia lakukan. Karena itu, saudara-saudaraku, di pagi yang indah ini, setelah terbit matahari di angkasa yang terkadang kelam di titik mendung, mari kita sing-singkan lengan baju, mengepalkan tangan meninju langit, seraya memekikkan komitmen bahwa kita adalah para pejuang kemanusiaan, pembela kaum mustad'afin, garda kaum du'afa, napas kaum tertindas. Kita adalah para pendakwah zakat yang memiliki kewajiban mengobarkan api Islam di seantero negeri. Kita adalah para dai filantropi yang penuh semangat menyebarkan konten-konten percakapan di ruang perzakatan, di ruang-ruang nyata hingga dunia maya. Warnai Facebookmu dengan zakat, warnai Instagrammu dengan zakat, warnai YouTube-mu dengan zakat, warnai TikTok-mu dengan zakat, warnai LinkedIn-mu dengan zakat, warnai Twitter-mu dengan zakat. Karena kita adalah para pendakwah zakat yang memiliki kewajiban mengorbankan api filantropi Islam di seantero negeri, nasional, regional, dan internasional. Karena kita adalah para dai filantropi yang penuh semangat menyebarkan konten-konten perzakatan di ruang nyata hingga dunia maya. Hadirin, hadirat, para dai digital, amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Sebagai dai digital amil zakat negara, tantangan yang kita hadapi semakin berat. Banyak referensi akademis yang ditulis oleh para ahli tentang masa depan dunia dan era teknologi informasi. Dalam 1 menit distribusi informasi melalui Twitter dan Facebook 3,3 juta. Dalam 1 menit distribusi informasi melalui WA ada 29 juta. Pola komunikasi dunia maya saat ini adalah 10 berbanding 90. Artinya 10% kreator dan 90% audiens. Di mana 10 orang aktif mendapat info dan 90 orang aktif membagikan ulang, terkadang tak selalu positif. Sebagai konsekuensi tersebar hoax, kekerasan verbal, dan ujaran kebencian tanpa terkendali. Karena itu, seorang pakar komunikasi bernama Tom Forensky membuat sebuah rumusan, every company is media company. Semua perusahaan adalah perusahaan media. Kalau dulu orang ingin mendakwahkan zakat, mengiklankan produk, harus mengundang media. Kalau sekarang semua sudah ada panggungnya. Ada banyak platform media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan dakwah zakat. Dan bahkan dalam unit kita memiliki teman-teman yang produktif untuk menciptakan, memproduksi konten-konten positif, konstruktif yang tinggal kita sebarkan melalui ketikan jari jemari. Kemudian model komunikasi dan informasi juga mengalami perubahan. Kalau dulu pola komunikasi, the model has changed, one to many. Semua perusahaan media mendominasi, memonopoli informasi, tetapi kini siapapun bisa menjadi produsen-produsen informasi, bisa menjadi produser-produser konten, bisa menjadi perusahaan-perusahaan media. Pola komunikasi dan informasi berubah dari many to many. Siapapun bisa menjadi produser karena platform digital untuk media sudah disediakan secara gratis. Kemudian data UNESCO. Ini tantangan kita berikutnya adalah minat baca warga negara Indonesia yang hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang
hanya satu yang rajin membaca. Research World Most Literate Rank Central Connecticut State University, RI menempati ranking 60 dari 61 negara. Ini sangat memprihatinkan. Ini tugas kita bersama untuk terus mendakwahkan zakat, di mana posisi zakat berhadapan dengan banyak konten-konten yang negatif, destruktif. Padahal kita membuktikan pameran buku ramai dikunjungi siswa dan yang antusias membaca, ternyata penyebabnya adalah minim akses. Ini juga menjadi tugas kita bersama, PR besar untuk menyelesaikan agar tingkat literasi zakat bisa semakin menguat. Kemudian kita memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, bahwa 64% penduduk Indonesia terkoneksi ke jaringan internet. Pengguna internet Indonesia dari 174,4 juta orang, dari total penduduk yang 300 juta. Ini menurut Hootsuite dan We Are Social, sebuah lembaga riset tentang penggunaan internet. Dibanding tahun 2020, pengguna internet RI meningkat 17% atau 25 juta. Pengguna internet mobile jauh lebih banyak, hampir 2 kali lipat. Pengguna koneksi internet di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet 338,2 juta orang, naik 15 juta atau pengguna atau 4,6% dari tahun 2020 dibanding total penduduk angkanya mencapai 124%. Jadi jumlah smartphone yang beredar melebihi jumlah penduduk Indonesia saat ini. Karena satu orang memiliki lebih dari satu perangkat atau device. Kemudian selama pengguna medsos juga mencapai 160 juta jiwa, meningkat 8,1% atau 12 juta pengguna dibanding tahun 2020. Penetrasi penggunaan medsos mencapai 59% dari total jumlah penduduk. Rata-rata penggunaan medsos mencapai 3 jam, 26 menit per hari. Angka tersebut di atas rata-rata global yang mencatat waktu 2 jam, 24 menit per hari. Filipina menjadi negara paling membuka medsos dengan total waktu 3 jam, 53 menit per hari. Ini merupakan data yang potensial untuk bisa kita mendakwahkan zakat dan menjadi bagian dari gerakan zakat baik nasional maupun internasional. Kemudian ada potensi lain RI adalah raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur. Pemilik smartphone seperti yang tadi saya sampaikan 338,2 juta jiwa atau 120% melebihi total penduduk yang kini 300 juta jiwa. Hadirin hadirat, para dai digital amil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Seperempat abad yang lalu, Kongres Pustakawan dan Ilmuwan Informasi Kedua atau KPII di Universitas Utara Malaysia pada Oktober 1986, para pustakawan dan ilmuwan informasi menyimpulkan bahwa dunia muslim perlu menyiapkan strategi yang padu dan matang menghadapi era informasi di masa mendatang. Jurnalis yang juga akademisi muslim di Chicago University, Amerika Serikat, Ziauddin Sardar, dalam buku Information and the Muslim World, A Strategy for the 21st Century, terbitan Manzel Publishing Limited, New York, pada 1988 mengingatkan bahwa information revolution is a great blessing for mankind. Bahwa revolusi informasi adalah anugerah besar bagi umat manusia, selain juga merupakan bencana besar bagi umat manusia. Selain ada efek konstruktif, positif konstruktif, juga ada efek negatif destruktif. Tapi sekaligus ancaman pada gelombang peradaban ketiga, seperti mengutip istilah futurolog Alvin Toffler, masyarakat dunia ketika terjebak dalam pendulum zaman, yakni ketika peradaban gelombang 1 dan 2, atau peradaban agraris dan industri masih berjalan, kita sudah kedatangan peradaban gelombang ketiga, yakni era informasi. Jalaluddin Rahmat dalam buku Hegemoni Budaya yang disunting pakar informasi dari UNPAD, Idi Subandi Ibrahim dan Dedi Jamaluddin Malik, menulis sejarah percepatan perkembangan pesat inovasi dan teknologi informasi yang tak terbendung. Jika sejarah umat manusia kita kalkulasi sejak zaman Homo sapiens Cro-Magnon sampai era milenium tahun 2000-an, maka kita menjelajah waktu 36.000 tahun. Marilah kita padatkan menjadi 24 jam. Ini sebagai ilustrasi, maka kita akan melihat hal yang sangat menakjubkan. Pada pukul 00 tengah malam atau 34.000 tahun sebelum Masehi, manusia menemukan bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian selama beberapa jam atau ratusan abad kemudian, tidak ada temuan teknologi informasi.
Kira-kira pukul 08.00 pagi atau 22.000 tahun sebelum Masehi, nenek moyang kita diketahui melukis di gua-gua. Kemudian sepi lagi. Dan baru pada pukul 08.00 malam atau 20.00, 12.000 atau 18.000 tahun kemudian orang-orang Sumeria menemukan tulisan. Kemudian hieroglif Mesir muncul pada pukul 0.48.40, abjad pada 0928, karya-karya filsafat Yunani kuno mulai pukul 10.06, hampir 96% dari 360 abad sejarah manusia berlalu tanpa penemuan teknologi informasi yang berarti. 10 abad kemudian, dalam jam kita, menjelang tengah malam, ditemukan mesin cetak Gutenberg. Disinilah kecepatan penemuan teknologi informasi makin meninggi. Telegraf, telepon, fonograf ditemukan hampir pada menit yang sama. Lalu dalam 3 menit berikutnya ditemukan radio, film suara, komputer elektronik, serografi, transitor, TV berwarna. Pada 2 menit terakhir menjelang tengah malam ditemukan banyak sekali teknologi informasi yang canggih seperti FM stereofonik, satelit, kombinasi komunikasi dengan komputer, kamera TV portabel, laptop, dan sebagainya. Ini ledakan informasi dan temuan-temuan baru sudah tak terbendung lagi yang tentu saja disertai dengan efek negatif destruktif yang juga tak terbendung lagi. Kemudian Max Lucas, dosen sastra dan budaya Universitas California, juga mengingatkan dalam bukunya berjudul mengerikan, War of the World, Cyberspace and High-Tech Assault on Reality, pada tahun 1995 yang diterjemahkan dan diterbitkan Mizan pada 1999 dengan judul Ruang yang Hilang. Bahaya cyberspace yang untuk kebudayaan dan masa depan umat manusia karena menghilangkan ruang nyata ke ruang maya, from real space menjadi virtual atau hyper reality space. Tamasa virtual, belanja virtual, komunikasi virtual, termasuk yang seperti yang kita lakukan saat ini, dan aktivitas serba virtual yang memunculkan era pengganggu, disruption era, yang melahirkan pengusaha tanpa aset dan mematikan logika keekonomian dan membumi hanguskan lapangan-lapangan kerja dan dunia sumber daya manusia. Dunia sedang bermigrasi menuju jagat raya virtual. Karena itulah, hadirin hadirat para dai digital ambil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan tahun 2023. Berdasarkan data dan fakta yang telah saya sampaikan, maka di pagi yang indah ini, setelah terbit matahari di angkasa yang terkadang kelam ditutup mendung, mari kita singkingkan lengan baju, mengepalkan tangan meninju langit. Saya memekikkan komitmen bahwa kita adalah para pejuang kemanusiaan, pembela mustadafin, garda kaum duafa, napas kaum tertindas. Sekali lagi, mari kita singkingkan lengan baju, mengepalkan tangan, meninju langit, seraya memekikkan komitmen bahwa kita adalah para perjuang kemanusiaan, pembela kaum mustadafin, garda kaum duafa, napas kaum tertindas. Kita adalah para pendakwah zakat yang memiliki kewajiban mengobarkan api filantropi Islam di seantero negeri. Kita adalah para dai filantropi yang penuh semangat menyebarkan konten-konten perzakatan di ruang-ruang nyata hingga dunia maya. Sekali lagi, saya harus sampaikan ini berkali-kali, mari kita singkingkan lengan baju, mengepalkan tangan meninju langit. Saya memekikkan komitmen bahwa kita adalah para pejuang kemanusiaan, pembela kaum mustadafin, garda kaum duafa, napas kaum tertindas. Kita adalah para pendakwah zakat yang memiliki kewajiban mengobarkan api filantropi Islam di seantero negeri. Kita adalah para dai filantropi yang penuh semangat menyebarkan konten-konten perzakatan di ruang-ruang nyata hingga dunia maya. Hadirin hadirat para dai digital, ambil zakat negara yang penuh semangat menyongsong Ramadan 2023. Untuk menyemangati sebagai pengemban amanat agama dan konstitusi sebagai amil zakat negara, izinkan seperti sudah sering saya sampaikan dalam berbagai event ketika saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan motivasi, membacakan puisi yang pernah saya tulis berjudul Namaku Amel. Namaku Amel, aku punya akhwat, panggil dia Amila. Di dada kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat hebat, karena kami bekerja dengan sayap malaikat, bertarung mengangkat derajat kaum kusam dan melarat. Namaku Amel.
Aku punya aku. Panggil dia Amil. Di dalam kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat dahsyat. Mencegah konglomerat menjadi biang ketimpangan sosial ekonomi sejagat. Namaku Amil. Aku punya akhwat. Panggil dia Amil. Di dalam kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Ayat-ayat yang menyayat. Karena kami harus dekat dengan orang-orang yang sekarang sedekat dua jari yang lekat bersanding kerabat. Namaku Amil. Aku punya akhwat. Panggil dia Amil. Di jantung kami berdetak firman-firman yang syarat amanat. Amanat untuk menghapus tangis pada pengemis. Amanat untuk mengikat wajah pemulung penuh peluh yang baksa mengais sampah. Amanat untuk memayungi gelandangan yang merintih, meringis di bawah gerimis. Amanat untuk menggendong orang-orang yang menggelandang akibat banjir bandang. Amanat untuk menebus tubuh-tubuh yang kurus terdampak gunung meletus. Amanat untuk berkelakar, menghibur para keluarga korban yang hangus terbakar lahar. Amanat untuk menjadi telaga bagi mereka yang dahaga di gurun Sahara. Amanat untuk menjadi pelipur lara bagi penderita busung lapar di Ethiopia. Amanat untuk menjadi intensive care unit bagi mereka yang sakit. Amanat untuk merenda hidup mereka yang tak punya apa-apa. Amanat untuk merenda hidup mereka yang tak punya apa-apa. Amanat untuk merenda hidup mereka yang tak punya apa-apa. Amanat untuk menyambung harapan mereka yang patah di Suriah. Amanat untuk menghentikan orkestrasi Sudan di Sudan. Amanat untuk mengelap air mata etnis Rohingya. Amanat untuk menjadi benteng paralel menghadang bombardir Israel. Amanat untuk mencegah darah bocah-bocah yang tumpah membasahi tanah. Amanat untuk menjadi rompi pajak, penahan gempuran tentara durhaka. Amanat untuk mengibarkan panji-panji Palestina merdeka. Namaku Amil. Aku punya aku. Panggil dia Amil. Di dada kami bergemuruh lantunan ayat-ayat. Selamat menyongsong Ramadan 2023. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata saya yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah. Walidul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.